Hi everyone, ini adalah video pertama gue yang gue upload ke YouTube. Karena gue sebenarnya mikir banget apa sih kira-kira konten yang bagus yang bisa gue share di YouTube dan bisa ngasih sedikit informasi menarik. Jadi yang belum tahu siapa gue, kenalin gue Yaspi Jaganata. Kalian bisa follow Instagram gue di Yaspi Jaganata atau di toko thrifting gue baju nene.id. Jadi gue itu sekarang lagi menggeluti bisnis thrifting sama gue tuh sekarang freelance fashion stylist. Jadi awal ceritanya dulu gue tuh kenapa demen banget sama fashion itu karena emang menarik gitu. Walaupun dulu kan kayak kalau cowok-cowok yang kerja di dunia fashion tau sendiri ya, orang-orang bakal mandangnya tuh yang enggak aja. Sedangkan gue emang mencintai dan akhirnya bertekad untuk melakukan bisnis karena kan ya lo tau sendiri kalau misalnya ada orang bilang bahwa fashion itu mahal, tapi gue di sini pengen mecahin sudut pandang itu dan gue pengen bilang bahwa dengan thrifting kalian bisa fashionable tapi murah gitu kan. Akhirnya singkat cerita 2010 2018 kalau nggak salah ya 2018 gue itu mulai bisnis ini bermodalkan 2.500.000 sampai 3 juta. Gue nekat pergi ke Bandung belanja dan dapetin banyak banget barang di sana. Terus akhirnya nekat pergi sendiri belanja dapat banyak tuh berkarung-karung. Pulang kita jualan dan itu benar-benar nggak ada yang beli karena follower paling cuma 30 atau 50 follower. Tapi thanks God-nya sekarang baju nene.id sudah kalau nggak salah ya 30k lah dan itu organik ya. Gue numbuhin itu dari nol sampai sekarang. Terus karena nggak dikit juga yang nanya, Kak gimana sih caranya kita biar bisa mulai bisnis kayak kakak? Gue cuma bisa bilang satu, kalian tuh jangan banyak mikir. Karena kalau misalnya banyak mikir nggak ada satu hal pun yang bisa terkejar. Mendingan abis mikir langsung gerak sebelum zamannya sebelum tren ini pudar. Kalian harus cepat gerak, ambil kesempatan yang bagus. Karena dulu gue tuh mengenal thrifting itu gara-gara senior gue di kampus gue tuh bikin nih gue shout out, halo bukan barang biasa. Itu benar-benar menginspirasi gue waktu itu dan gue sampai nge-DM Cipop untuk bilang Cipop kalau misalnya gue buka thrifting juga boleh nggak, gue minta restunya. Gue sampai bilang kayak gitu karena gue nggak mau dia mikir kayak niru banget nih. Waktu itu kan di UMN cuman ada bisnis gue doang yang terkenal, tapi gue kayak izin, gue nggak mau ribut-ribut gitu kan. Jadi akhirnya gue izin dan akhirnya jadi. Setelah jadi gue bikin dulu IG-nya waktu itu namanya itu perkiraan tuh banyak banget antara baju nenek sama lemari nenek, baju rombeng, kaleng rombeng, pokoknya begitu-gitu banyak banget gue tulis-tulisin sampai akhirnya Oktober itu gue nulis baju nene.id. Terus kayak udah jadi akhirnya mulai jualan. Followernya kan masih dikit banget 30, terus naik paling 1-2. Gue tuh sampai nge-DM-in semua orang gue DM-in kayak hai cu, nenek jualan nih, kalian boleh tengok kalau misalnya ada yang tertarik, nanti nenek kasih diskon, atau kalian bisa screenshot profile nenek, nanti nenek kasih diskon 20%. Marketingnya sepele itu gitu kan, tapi gue berpikir gimana caranya biar bisa dikenal orang gitu kan nama toko gue ini. Pelan-pelan punya duit dikit, gue mulai berani endorse selebgraman gitu yang cuma 50.000, cuma 70.000, bayar kampus-kampus untuk iklanin pet promote gitu kan. Akhirnya pelan-pelan mulai naik sampai di titik 1.000 pun itu udah benar-benar kayak gila ya, masih ada orang yang mau follow Instagram toko gue walaupun toko gue ini barangnya jelek gitu kan. Nekat pokoknya semua itu dimodalkan dengan nekat gitu. Kalau misalnya lu apa-apa masih mikir terlalu banyak mikirnya dibanding lo melakukan sesuatunya, ya bisnis lo gak bakal jalan-jalan gitu kan. Sama dulu gue selalu berpikir gampang, lo kalau misalnya buka bisnis lo tinggal minta support temen lo aja yang misalnya kayak selebgram atau artis atau teman-teman sekitar lo untuk bantu support beli gitu kan. Ternyata enggak bro,
teman-teman kita itu kalau di dunia bisnis, mereka tuh malah kayak diskon dong, gue mau beli dong, endorse dong, kayak men, temen lu ini lagi berusaha untuk membangun sebuah bisnis gitu kan. Dan ternyata itu gue ngerasain sendiri. Gue kira kan dulu cuma ada di meme-meme gitu kan, kayak teman-teman kita saat kita berbisnis itu merongrong gitu kan. Ternyata enggak, dan gue merasakan gila, gue nggak bisa ngandelin lo semua gitu kan. Udah gitu, waktu itu gue berbisnis berdua sama partner gue, mantan partner kerja gue, senior gue di cafe gitu. Gue kerja dulu sebagai barista. Ya lo tau sendiri ya, barista gajinya seberapa sih gitu kan. Gak segede waktu gue bikin baju nenek ini kan. Terus akhirnya hancur lah gara-gara uang gitu. Ternyata bener uang itu merusak segalanya gitu kan. Perkara uang, soal uang. Padahal kita dealingnya waktu itu, lu pinjamin gue, bukan pinjamin lo, naro duit 1 juta, nanti gue balikin lo 2 juta gitu. Dan itu udah clear. Tapi ya gitu, namanya manusia ya kan, bahasa tentang uang dan uang. Sedangkan gue berusaha sendirian, pet promote sendiri, nawarin ke orang-orang sendiri, nge-DM-in sampai gue di blog Instagram gitu kan. Tapi gue nggak patah semangat, gue biarin aja orang-orang ngelihat ini loh, gue jualan itu bukan sekedar jualan, tapi gue naruh seni di sini gitu loh. Sampai waktu itu baju nenek itu ditiru orang, ada all shop bikin nama mirip-mirip gitu, pokoknya ada nenek-neneknya gitu. Terus kayak konsepnya ditiru, terus kayak caption, kayak banyak banget hal-hal yang ditiru gitu kan. Sampai akhirnya gue marah dan gue DM kayak, bisnis itu bukan sekedar bisnis jualan laku oke udah gitu. Tapi kan ada konsepnya yang lu pikirin, gimana caranya nih orang bisa inget toko lo dan barang-barang yang lu jual gitu kan. Akhirnya udah beres, gue tidak mengampuni orang-orang yang suka mencuri konsep ya. Sorry banget nih para teman-teman thrift shop gitu kan. Banyak banget soalnya teman-teman thrift shop itu suka stalker lihat instastory kita, niru konten foto kita, cara kita bikin video, bikin apa, itu benar-benar banyak banget yang saling meniru. Tapi ya balik lagi, itu adalah seni gitu kan. Seni kan wajar-wajar aja gak sih, hal yang sepele kayak gini aja bisa ditiru. Bukan, hal yang besar aja bisa ditiru, apalagi hal yang sepele kayak yang gue buat gitu kan. Akhirnya waktu masuk di follower ke 2000, 3000 sampai bisa swipe up sampai 10.000, itu gue benar-benar organik maksudnya ya organik lah gitu ya. Followernya itu benar-benar gue tumbuhin sedikit-sedikit. Dan nggak mudah, karena orang-orang tuh mikirnya kayak, elah thrift shop doang, tinggal belanja, foto. No. Kalau lo nggak naruh sesuatu seni di dalam diri lo, atau seni di dalam bisnis lo nggak bakal jalan sesuai dengan apa yang lo mau. Makanya gue tuh thanks God ya, gue ketemu teman-teman gue yang jadi model ini, bisa kita sama-sama berkembang gitu loh. Gue dalam bisnis gue, lo dalam modeling lo. Gue juga senang misalnya kayak Ica udah mulai banyak iklan, terus kayak Melvina udah mulai iklannya juga lumayan banyak sekarang gitu kan. Jadi kita saling support untuk building bisnis ini gitu kan. Udah gitu apa ya, sedihnya banyak. Kalau misalnya bisnis kayak gini sering dimarahin customer udah pasti, terus kayak dikata-katain apa, penipu apa gitu, udah sering banget. Tapi senangnya juga banyak banget, kayak kita banyak cucu-cucu artis gitu di situ tuh, kayak kita nggak tahu gitu loh. Misalnya ada siapa follow, tiba-tiba like foto kita dan kita lihat ternyata itu artis yang kita suka gitu, kayak suatu kebanggaan juga buat gue gitu kan. Prosesnya sebenarnya bisnis ini tuh kayak udah mau 2 tahun ya, 2018 ke 2020 Oktober nanti 2 tahun baju nenek itu. Teman-teman gue dulu berpikir kayak usaha ini kayak nggak bakal lama karena ya udah ini kan cuma tren. Tapi ya gue tahu tren akan berakhir, tapi fashion lo nggak bakal berakhir gitu kan. Anjay, so iya banget anjir. Ya intinya adalah kalau lo mau mulai bisnis, lo bikin thrift shop, ayo kita bisnis, ayo kita mulai, ayo gitu loh. Kalau lo ada uangnya, lo nggak usah banyak-banyak nih, modalnya 1 juta aja gitu. Lo nabung dari uang bulanan lo, bawa 1 juta, lo pergi belanja. Kalau misalnya lo di Bandung lo ke Gede Bage, kalau misalnya lo ke Jakarta lo di Pasar Senen atau Pasar Baru, kita mulai dari sekarang bikin IG-nya aja dulu niat. Nanti kita mulai ngumpulin niatnya, ngumpulin moodnya, gimana caranya foto kita bisa menarik. Dari situ baru kita bisa ngerasain gimana sih ngerasanya nge-building bisnis fashion gini ya. Nanti gue bakal sharing lagi
gimana triknya, mix and match, baju-baju thrifting, terus gimana caranya cari barangnya, gimana cara kita ngerawatnya, gimana cara kita, banyak deh gue bakal bagi-bagi triknya di sini nanti di section yang kedua, oke? Dan makasih buat kalian semua yang udah dengerin bacotan gue 10 menit, walaupun ini sebenarnya gak terlalu menarik. Tapi semoga kalian bisa lebih terpacu lagi untuk bikin bisnis sendiri. Karena ini buat informasi kalian aja, bukan untuk sombong. Dari thrift, baju bekas begini, income gue pernah tertinggi sampai 38 juta sebulan. Yang penting adalah apa? Niat. Kalau lo gak ada niat, gak bakal jalan bro. Gak akan ada duit. Oke? Jangan lupa follow bajunene.id dan Instagram gue di Yasvi Jaganata. Gue juga sering banget bagi trick and tips tentang fashion di sana. Jadi segini aja bacotan gue di 11 menit ini. Dan jangan lupa follow anjir ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kasih saran mau bikin tips apa aja di sini. Oke? Thank you so much. Bye.